Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Apa kabar adik-adik semuanya? Baik. Kelihatannya ini muka-mukanya cerah ya. Pastinya ini di pagi kali ini masih semangat untuk belajar. Kita akan belajar pendidikan agama Islam. Semangat? Semangat. Kelihatan nih dari bangku-bangku ini semuanya terisi, tidak kosong. Apakah semuanya hadir? Semuanya benar? Hadir, Pak. Alhamdulillah pagi hari ini semuanya hadir dan juga pastinya dalam keadaan sehat dan memang harus sehat dan juga harus bahagia. Siap belajar hari ini adik-adik? Siap, Pak. Oke, nah di hari ini pertemuan ke-13 Bapak akan masuk ke dalam materi tentang selamat datang Nabi Muhammad kekasihku. Nah adik-adik bisa lihat di bab kelima halaman 60 itu ada tentang materi ini. Bisa dilihat dari sekarang. Nah adik-adik bisa lihat nih, ini ada tulisan Muhammad. Nah sebelum dilahirkan, adik-adik asalkan adik-adik tahu Nabi Muhammad itu sudah diberitahukan kepada nabi-nabi sebelumnya. Salah satunya kepada Nabi Isa alaihissalam, itu diabadikan dalam Quran surat As-Sof ayat ke-6. Nah yang artinya mungkin kurang lebih seperti ini. Nabi Isa alaihissalam berkata, putra bin Maryam kepada Bani Israel, itu umatnya Bani Israel, akan ada datang seorang Rasul yang itu adalah Ahmad. Nah Ahmad itu adalah nama lain dari Muhammad SAW. Nah Ahmad itu artinya terpuji dan Muhammad itu artinya orang yang paling banyak dipuji. Nah jadi Nabi Muhammad SAW itu sudah dikatakan sebelum lahir juga yaitu merupakan sosok yang mulia. Nah sosok yang mulia yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW itu ada 4. Nah adik-adik juga pasti sudah tahu ya. Sejak SD mungkin sudah diajarkan ada 4. Yang pertama itu adalah apa? Tahu tidak? Sidik. Oh, sidik. Tahu? Sidik. Amanah. Yang kedua apa? Amanah. Amanah. Yang ketiga? Tablik. Tablik. Yang keempat? Fatona. Fatona. Betul sekali. Oke. Nah, tahu gak artinya sidik itu apa? Benar. Ya, bagus. Terus artinya mana apa? Terpercaya. Terus artinya tablik apa? Menyampaikan. Ya, betul. Artinya fatona apa? Cerdas. Ya, betul sekali. Tepuk tangan untuk Amal yang sudah menjawab. Ya lanjut. Nah jadi Nabi Muhammad itu mempunyai 4 sifat yang mulia, itu sidik, amanah, tabligh, fatona. Nah sifat mulia ini tidak ada satupun manusia yang bisa menyamainya. Jadi adik-adik semuanya harus bisa mempunyai salah satu sifat yang keempat ini, yaitu sidik, amanah, tabligh, fatona. Karena ini merupakan salah satu sifat yang mulia yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Nah adik-adik semuanya, Nabi Muhammad itu kan seorang rasul ya. Sebelum rasulnya Nabi Muhammad itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Sesuai tadi di dalam Quran As-Sof ayat ke-6 itu disebutkan. Nah jarak Nabi Isa kepada Nabi Muhammad SAW itu kurang lebih 600 tahun kalau kita bulatkan. Kenapa? Kalau di dalam Masehi itu tanggal 1 Masehi itu diawali dengan kelahirannya Nabi Isa alaihissalam. Itu berarti tanggal 1 Masehi. Dan Nabi Muhammad dilahirkan pada tahun 571 Masehi. Jadi kalau kita itu jarak Nabi Isa kepada Nabi Muhammad itu 571 Masehi. Tapi kan Nabi Muhammad itu diangkat menjadi Rasul pada umur berapa tahun? 40 tahun. Jadi Nabi Muhammad itu dilahirkan 40 tahun. Jadi kalau kita pulangkan jaraknya itu kurang lebih ada 600 tahunan lah. Jarak Nabi Muhammad kepada Nabi Isa, jarak Nabi Isa kepada Nabi Muhammad. Terus kita sekarang hidup dari tahun 2025. Coba bayangkan dari 571 tahun ke 2025 itu jaraknya berapa tahun? Nah kalau kita hitung-hitung, ada bisa yang hitung matematika? Amel bisa? Tidak. Tidak. Bapak telah menghitung kurang lebih ada di 1500 tahun jarak dari kita kepada Nabi Muhammad. Jarak itu jauh banget itu sampai 1500 tahun, 1 abad setengah. Sedangkan jarak Nabi Isa kepada Nabi Muhammad 500 tahun. Makanya kita itu berada di akhir zaman. Itulah adik-adik kita harus mempersiapkan walaupun adik-adik masih kecil, kita harus berbanyak amaliyah ibadah kita. Mungkin adik-adik juga sudah pada dewasa, sudah mempunyai dosa sendiri, makanya kita harus mempersiapkan amal kita di akhirat nanti. Dan juga Nabi Muhammad itu berasal dari keluarga yang mulia yang baik, berasal dari Nabi Ibrahim alaihissalam buat Ismail. Artinya Nabi Muhammad SAW itu berada dari keturunan yang mulia, dan ini juga menjadi salah satu bukti bahwa Nabi Muhammad SAW itu benar-benar menjadi seorang Rasul atau benar-benar Rasul. Karena biasanya
eh, seorang anak nabi itu pasti akan menjadi rasul lagi. Oke, lanjut. Nah, ini adalah peta konsep. Nah, peta konsep ini ada di dalam buku paket. Jadi bisa lihat di halaman yang ke-62-nya kalau nggak salah. Nah, peta konsep ini diharapkan ketika Bapak sudah menjelaskan ini semua, adik-adik semuanya itu bisa memahami yang ke-5 ini. Yang pertama itu bagaimana perjuangan Nabi Muhammad SAW. Kan perjuangan itu luar biasa berat sampai nyawa menjadi taruhannya. Terus kemudian ada mempelajari, memahami kronologi masa kelahirannya. Jadi masa kelahirannya juga adik-adik harus tahu, karena Nabi Muhammad itu masih dalam 6 bulan juga itu ayahnya sudah meninggal. Jadi Nabi Muhammad itu dilahirkan dalam keadaan yatim. Terus juga yang ketiga harus memahami peristiwa pengangkatan Nabi. Itu kan tadi sudah disebutkan di Bapak. Diangkat 40 tahun. Nah, diangkatnya di mana? Di Gua Hiro. Nah, salah satu wahyu yang pertama turun itu adalah Quran surat Al-Alaq Ayat 1 sampai 5. Ya, betul. Terus yang keempat itu harus juga mengetahui bagaimana strategi dakwah Nabi Muhammad SAW. Nah, strategi dakwah Nabi Muhammad itu kan pada umumnya itu terbagi menjadi dua. Yang pertama secara Sembunyi-sembunyi. ya, yang kedua apa? Terang-terangan. Ya, betul. Nah, secara terang-terangan itu kenapa Nabi Muhammad yang pertama itu secara sembunyi-sembunyi? Karena pada waktu itu memang Islam itu belum populer, jadi banyak sekali tantangan Nabi Muhammad ketika menyebarkan agama Islam. Jadi yang pertama kali yaitu menyebarkan agama Islam itu ke keluarganya terlebih dahulu. Nah, ada beberapa keluarga yang langsung masuk kepada agama Islam. Salah satunya siapa? Ada siapa saja? Anaknya, Istrinya. nah, betul sekali, itulah. Nah, terus yang terakhir, yang kelima, kita harus juga meneladani bagaimana sifat-sifat keseharian Nabi Muhammad SAW. Dimulai dari dilahirkan sampai dia seorang menjadi rasul. Karena bagaimanapun juga dia itu harus menjadi teladan kita. Gitu. Jangan sampai kita itu mengandalkan artis-artis yang memang bukan harus kita tiru. Gitu. Karena Nabi Muhammad itu adalah sosok yang panutan sepanjang masa. Bahkan orang-orang Kristen yang tahu dengan Nabi Muhammad itu mengikuti bagaimana bangun tidurnya sampai tidurnya kembali. Nah, luar biasa. Tepuk tangan untuk Nabi kita. Yeay. Lanjut. Nah, ini Bapak sudah menyiapkan, ini hanya gambar ilustrasi ketika Nabi Muhammad dilahirkan. Ini diambil dari YouTube. Teman-teman kalau mau nonton itu bisa lihat di YouTube. Ini adalah gambar Siti Aminah bersama para istrinya. Kalau sekarang itu adalah bidan. Ketika Siti Aminah melahirkan dibantu oleh bidan, namanya itu Asyifa, ibunda dari Abdurrahman bin Auf. Tahu kan Abdurrahman bin Auf itu menjadi salah satu seorang sahabat yang kayanya luar biasa. Nah, dilahirkan pada tanggal Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Terus pada tahun Masehinya tanggal 20 April 571 Masehi. Nah, kenapa pernah berpikir nggak adik-adik kenapa sih Nabi Muhammad itu dilahirkan pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal? Kenapa gak hari Jumat? Nah, ya, karena hari Jumat itu kan hari paling mulia dalam Islam. Nah, kan sebelum Nabi Muhammad dilahirkan itu sudah ada agama Yahudi dan juga Nasrani. Nah, di dalam agama Yahudi hari yang paling mulia itu hari apa? Tahu nggak, Amel? Tidak. Hari Sabtu. Nah, terus di dalam agama Nasrani hari yang paling mulia hari apa? Hari Minggu. Iya. Nah, kenapa sih Nabi Muhammad dulu tidak dilahirkan hari Sabtu, hari Minggu? Kenapa malah hari Senin dan bukan hari Jumat, di mana hari itu adalah hari yang paling mulia dalam agama Islam? Iya. Terus juga kenapa sih Nabi Muhammad dilahirkan tanggal 12 Rabiul Awal, tanggal 12? Kenapa sih dan tanggal 1 itu? Karena kalau kita bayangkan tanggal 1 itu bisa diibaratkan sebagai Nabi Muhammad itu sosok satu-satunya manusia yang paling mulia, paling dekat dengan Allah. Kok malah dilahirkan tanggal 12 itu? Kayaknya nggak seret banget gitu. Kalau kita pikirkan. Nah, kenapa juga dilahirkan pada bulan Rabiul Awal, bukan bulan-bulan yang mulia yang lain? Nah, salah dari itu. Di dalam Islam itu sudah tertulis dalam Al-Quran ada 12 bulan, dan di dalam 12 bulan itu sudah ada dalam Al-Quran surat At-Taubah. Kalau ayatnya Bapak lupa lagi, tapi di dalam buku paket itu tidak ada. Nah, Allah itu sebelum penciptaan langit dan bumi itu sudah menciptakan 12 bulan, tapi nama-namanya waktu itu belum ada. Nah, sejak Nabi Adam tapi sudah ada nama-namanya. Yang pertama ada Muharram, Syawal, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rabiul Awal, Rabiul Akhir,
Dzulhijjah, Rajab, Syaban, Ramadan, Syawal, Dzulhijjah dan Dzulqa'dah. Sekarang ada di bulan Dzulhijjah ya. Nah, besok kita akan mengadakan kurban dari Idul Adha. Mungkin ada juga nanti takbiran pada malam harinya. Nah, di dalam 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Di dalam Al-Quran juga sudah dikatakan. Apa itu 4 bulan haram? 4 bulan yang paling mulia. Tahu nggak adik-adik? Amal yang paling aktif tahu nggak 4 bulan mulia itu? Yang pertama bulan Muharram. Yang kedua Rajab. Yang ketiga Ramadan. Itu tak? itu belum ada. Oh, belum. Dzulhijjah. Terus Dzulqa'dah sekarang. Oke, Dzulhijjah sekarang. Itu 4 bulan Muharram di dalam Al-Quran. Nah, untuk bulan Ramadan kenapa mulia? Memang di dalam Islam itu ketika Nabi Muhammad dilahirkan banyak sekali kejadian-kejadian yang mulia di dalam bulan Ramadan. Dan kenapa juga sih Nabi Muhammad tidak dilahirkan di bulan Ramadan? Salah satu bulan yang mulia, yang dimana Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul pada bulan Ramadan, turunnya wahyu pada bulan Ramadan. Masih dari bulan Ramadan Nabi Muhammad dilahirkan adalah di bulan Rabiul Awal. Nah, jadi inti jawabannya, ketika Nabi Muhammad dilahirkan itu Allah itu tidak mau orang-orang itu berkata, lah wajar gitu. Nabi Muhammad SAW itu sebagai sosok yang mulia gitu. Karena dilahirkan di hari yang mulia, misalkan dulu kan ada hari Minggu. Terus juga misalkan tanggalnya 1, misalkan di bulan yang tadi 4 haram tadi. Karena Nabi Muhammad dilahirkan di hari tanggal bulan yang mulia, wajar Nabi Muhammad itu menjadi Rasul yang paling mulia. Tapi kenapa Nabi Muhammad dilahirkan tanggal 12 di tanggal Senin 12 Rabiul Awal? Karena Allah pengen menjadikan hari itu menjadi mulia karena Nabi Muhammad dilahirkan pada hari itu, hanya itu jadi mulia. Nah, makanya di dalam hadis kenapa para sahabat menanyakan kepada Nabi Muhammad SAW, kenapa sih Nabi itu selalu puasa di hari Senin? Karena hari Senin itu hari kelahiran saya. Makanya Nabi Muhammad SAW itu selalu puasa di hari Senin itu mensyukuri kelahirannya sebagai apa ya, rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Oke, lanjut saja. Karena waktunya sebentar lagi sudah mau beres. Nah, ini adik-adik bisa lihat, ini adalah gambar Ka'bah. ya. Nah, ini adik-adik bisa tugas di rumah nanti kerjakan apa sih yang adik-adik pikirkan tentang Ka'bah ini. Asalkan tahu ini gambarnya. Sebelum Nabi Muhammad dilahirkan ya, Ka'bah ini sudah ada. Ka'bah ini dibangun oleh Nabi Ibrahim beserta putranya Ismail. Dan waktu itu memang sudah ada yang apa ya, tawaf mengelilingi Ka'bah. Adik-adik tugasnya dulu. Bagaimana sih yang adik-adik pikirkan tentang gambar Ka'bah ini? Misalkan adik-adik ini adalah kiblat umat Islam betul. Misalkan adik-adik dengan melihat gambar ini saya termotivasi untuk umroh bersama keluarga, anak istri misalkan kalau sudah menikah. Terus lanjut. Nah, ini adalah salah satu gambar ketika Nabi Muhammad dilahirkan. Kenapa disebut tahun gajah? Karena ketika dilahirkan itu Mekah itu sedang diserang oleh Raja Abraha dengan pasukannya gajah. Itu sudah diabadikan dalam Quran surat Al-Fil ayat 1-5. Jadi bisa baca sendiri artinya bagaimana hancurnya gajah-gajah besar ini oleh burung-burung ababil dari atas. Itu sangat mudah sekali. Lanjut lagi, langsung saja. Lagi. Nah, ini ketika Nabi Muhammad dilahirkan juga perjuangannya luar biasa. Ayahnya sudah meninggal 26 bulan, bisa lihat di atas. Terus ketika dilahirkan oleh ibunya, itu juga tidak langsung diasuh oleh ibunya. Terus diberikan diasuh oleh Halimah Sa'diyah karena memang waktu itu Nabi Muhammad sudah diburu gitu oleh orang-orang pengen menculiknya dan bahkan pengen membunuhnya. Terus juga ketika sudah 5 tahun dibawa oleh ibunya, dan ketika 1 tahun sudah sampai ibunya, meninggal juga ibunya pada usia 6 tahun. Terus diasuhlah sama kakeknya Abdul Muthalib, meninggal lagi kakeknya pada waktu 8 tahun. Biasa kesusahannya Nabi Muhammad itu kan. Terus ketika wafat kakeknya diasuhlah sama pamannya Abu Thalib, siapa yang mengajar supaya diangkat menjadi Rasul gitu. Kan sudah ada kan Abu Thalib itu, ada yang mungkin sudah tahu. Lanjut saja. Nah, ini adalah salah satu gambaran kemandirian Nabi Muhammad itu. Bahkan sudah usia 10 tahun Nabi Muhammad itu sudah mengembala ternak, mengembala kambing. Jadi bisa lihat pada rumah juga ada kotak itu sudah mengembala unta. Nah, jadi Abu Thalib itu paman Nabi Muhammad itu sudah melihat nih bagaimana kelebihan dia itu sejak kecil. Tadi kan sudah cerita dapat, jadi karena Nabi Muhammad sudah dipercayai sejak 10 tahun itu sudah membolehkan mengembala kambing secara sendiri. Oke, lanjut. Nah, ada semuanya mungkin itulah yang bisa Bapak sampaikan di dalam pertemuan yang pertama. Nanti
Nanti pertemuan yang kedua atau pertemuan ke-14 kita akan lanjutkan materi ini lagi karena waktunya sudah habis ya. Mohon maaf dari Bapak atas segala kekurangan dan kesalahannya. Mungkin ada pertanyaan terlebih dahulu sebelum Bapak tutup? Tidak ada. Tidak ada. Kalau tidak ada, Bapak tutup saja. Dan jangan lupa tugasnya tadi apa yang ada pikirkan tentang gambar Bapak tadi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.